Taman Bila Petronas belajar ke Indo. Jadi kemarin gue bikin video promo untuk acara Sambat Bareng. Acaranya besok malam di Jakarta. Tapi videonya FYP di Malaysia. Rame gara-gara gue bahas Petronas. Pada nggak terima pas gue bilang, dulu Petronas belajar dari Pertamina. Petronas pergi melawat aja, bukan pergi belajar. Petronas belajar dengan sel ESO mobil, woi. Petronas berguru dengan Pertamina itu macam salah. Nak buat konten tapi hoax. Sejak bila Petronas belajar dengan Pertamina? Upin Ipin, lu kalau gue kasih referensi itu dibaca. Dari situ lu akan tahu kalau yang bilang Petronas belajar dari Pertamina itu bukan gua, tapi Pak Muhammad Zamri Jusoh di acara IPA Convex tahun 2018 waktu beliau masih jadi VP Petronas. Itu mah berita online, belum tentu VP Petronas bilang begitu. Oke nih, sumber dari jurnal. Malaysia mengadopsi PSC dari Indonesia. Nggak percaya, penulisnya orang Indonesia. Oke nih, sumber jurnal lain. No, lihat penulisnya siapa? Orang Indonesia kalau nyebutin nama mereka juga belum tentu bener. Nggak perlu malu mengakui Malaysia dulu belajar PSC dari Indonesia. Karena banyak negara lain dulu juga belajar PSC dari Indonesia. Nih, sumber lain. Presentasi dari doktor dari Ukraina tahun 98. Konsep production sharing pertama kali diterapin di Bolivia tahun 1950-an. Tapi konsep PSC yang kita kenal sekarang itu pertama kali diterapin di Indonesia tahun 1960-an. Sorry, gue tuh nama doang desainer. Tapi dulu gue kuliahnya Petroleum Engineering. Masih ada lah ilmu yang nempel dikit. Jadi tolong ya Malaysia, kalau lu klaim rendang, batik, gue masih bisa ngerti alasannya. Tapi masa titel netizen over proud mau lu klaim juga? Nah teman-teman, ini fakta yang susah dibantah juga ya. Apalagi nih yang belajar dari Indonesia nih, dari Malaysia. Ternyata kalau diulik-ulik ya, banyak banget yang tanpa kita sadari, tanpa kita banyak tahu ya, bahwa negara Malaysia itu banyak belajar dari Indonesia. Tapi apalagi nih yang kita bisa tonton ya. Yuk kita coba saksikan. Perbandingan yang tidak apple to apple antara Pertamina dan Petronas. Yuk, seperti apa? Banyak yang membandingkan Pertamina dan Petronas, khususnya soal laba pendapatan antar kedua perusahaan migas ini, di mana Petronas punya laba yang lebih besar dari Pertamina. Nah, sebenarnya ada hal yang membedakan Pertamina dan Petronas loh. Pertamina itu masih mengandalkan impor minyak mentah, sedangkan Petronas memproduksi minyak mentah. Nah, jadi hal tersebut sudah jelas berbeda, jadi nggak apple to apple kalau dibandingkan. Meski begitu Pertamina punya program keren loh, namanya BBM Satu Harga. Jadi terwujud deh keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Pade Sambal. Kali ini kita akan membahas nih, ternyata ya tidak disangka-sangka Petronas ternyata belajar dari Pertamina ya. Nah, fakta ini ya menarik ya, dibalik hubungan antara dua raksasa industri minyak dan gas di Asia Tenggara. Pertamina dari Indonesia dan Petronas ya berasal dari Malaysia. Siapa sangka nih, di balik kesuksesan Petronas yang mendunia, itu terdapat peran penting dari Pertamina sebagai guru di masa lalunya. Nah, apa aja nih yang terjadi ketika ya menjadi muridnya Indonesia ya, seperti apa ini ya. Jadi kisahnya ini, sejarahnya, pada tahun 1974 Malaysia itu mendirikan Petroleum Nasional Berhad yang kini dikenal sebagai Petronas. Di masa-masa awal operasinya, Petronas menghadapi tantangan besar dalam mengelola industri minyak dan gas yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, mereka mencari sumber pengetahuan dan pengalaman dari negara tetangga. Pertamina yang telah berdiri semenjak tahun 1957 ini memiliki rekam jejak panjang dalam eksplorasi dan produksi migas. Tak heran, Petronas pun mengirim delegasi untuk belajar langsung dari Pertamina. Salah satu aspek penting yang dipelajari Petronas adalah penerapan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract, disingkat dengan PSC. Model PSC Indonesia dianggap inovatif dan efektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Zamri Jusoh, Presiden Malaysia Petroleum Management Petronas, mengungkapkan bahwa Malaysia belajar PSC dari Pertamina dan kemudian mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, setelah memperoleh ilmu dari Pertamina, Petronas tidak berhenti di situ.
Mereka melakukan berbagai inovasi dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Nah, pendekatan-pendekatan proaktif inilah yang memungkinkan Petronas berkembang pesat dan menjadi pemain utama di industri migas global. Namun, kesuksesan Petronas tidak hanya berasal dari inovasi teknis. Mereka juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia, kemudian investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta ekspansi ke pasar internasional. Strategi ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan reputasi Petronas di kancah global. Meskipun Petronas telah mencapai kesuksesan besar, hubungan antara Pertamina tetap terjalin erat. Kedua perusahaan sering terlibat dalam berbagai proyek bersama, seperti pengelolaan Blok Marcella. Kemudian pada tahun 2023, Pertamina dan Petronas bersama-sama mengakuisisi 35% saham milik Shell di blok migas tersebut, dengan Pertamina memegang 20% dan Petronas 15%. Selain kerjasama di sektor hulu, kedua perusahaan juga ini menjajaki peluang di sektor hilir dan energi terbarukan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi mereka di pasar regional, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan energi di kawasan Asia Tenggara. Menariknya, meskipun Petronas pernah belajar dari Pertamina, kini banyak pelajaran yang bisa diambil Pertamina dari kesuksesan Petronas. Fokus pada efisiensi operasional, diversifikasi portofolio, dan ekspansi internasional adalah beberapa strategi yang dapat diadaptasi. Selain itu, pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar global menjadi kunci keberhasilan di industri yang sangat kompetitif ini. Nah, di masa depan, kerjasama antara Pertamina dan Petronas ini diharapkan semakin erat. Pada tahun 2025, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan yang menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara kedua perusahaan ini. Fokusnya adalah eksplorasi proyek-proyek baru di kawasan ASEAN yang dapat meningkatkan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing, Pertamina dan Petronas dapat menghadirkan solusi energi yang lebih berkelanjutan dan terjangkau bagi kawasan. Dari sini kira-kira kesimpulannya apa ya? Nah, perjalanan Petronas dari murid menjadi mitra setara bagi Pertamina adalah contoh nyata bagaimana pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi dapat mendorong kesuksesan. Hubungan antara kedua perusahaan ini membuktikan bahwa persaingan sehat dan kerjasama strategis dapat berjalan beriringan, membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan bagi masyarakat luas tentunya. Nah, jadi di sini kita yang selama ini ya ada beberapa orang membandingkan Pertamina dengan Petronas ya, ini dibandingkan apple to apple, ternyata berdasarkan sejarah, berdasarkan lingkungan kerja, kemudian situasi dari faktor geografisnya, ini tidak bisa kita bandingkan secara apple to apple, karena mempunyai kinerja, mempunyai rencana, mempunyai tujuan yang berbeda. Di mana di sini ya, kalau Pertamina sekalipun ini memproduksi minyak, Indonesia ini masih mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara Petronas ya, ini selain dia memproduksi minyak juga mengekspor minyaknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena minyaknya berlebih, sehingga untuk kebutuhan masyarakat yang sudah cukup, sisanya bisa mereka ekspor. Ini yang membedakan ya antara perusahaan Pertamina milik Indonesia dengan perusahaan Petronas milik Malaysia. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Namun satu hal yang tidak bisa kita lupakan ya adalah bahwa Petronas ini pernah belajar kepada Pertamina di dalam mengelola manajemen untuk pengaturan dari
kilang Petronas. Tetapi di sisi lain juga, dengan pengalaman dari Petronas itu sendiri di level internasional, ini bisa berbagi juga pengetahuannya, pengalamannya dengan Pertamina dari Indonesia untuk sama-sama sebagai rekanan yang sederajat, bahu-membahu untuk membangun dunia perminyakan di ASEAN. Mudah-mudahan dengan kerjasama ke depannya ini menjadikan kedua perusahaan ini ya menjadi perusahaan yang bisa stabil, walaupun kita tahu bahwa Petronas saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, di mana ada rencana untuk mem-PHK kurang lebih 10.000 sampai 15.000 pegawainya dari perusahaan tersebut, dikarenakan faktor keuntungan yang beberapa dekade terakhir ini terus menurun. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan pembelajaran buat kita semua. Tidak semua yang ada di satu negara dengan negara yang lain itu bisa kita bandingkan secara apple to apple, karena banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya. Oke, teman-teman, daripada cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.